Ya, Pak. Lalu kita sudah bicarakan tentang 2 minggu sebelum. Ini pertemuan kita ketiga ya, betul nggak? Iya, Pak. Ini pertemuan kita yang ketiga, Pak. Jadi minggu lalu kita sudah bicarakan tentang bagaimana script writing, ya. Bagaimana nantinya kalian sebagai orang-orang kreatif bisa menduduki posisi sebagai copywriting di sebuah perusahaan periklanan, ya. Kita juga sudah bicarakan bagaimana alur proses copywriting dari client brief sampai menjadi iklan yang siap tayang di televisi misalnya, karena hari ini kita akan bicarakan iklan televisi, ya. Tentunya kalian masih ingat bagaimana proses sebuah creative brief atau alur proses creative brief, ya. Jadi pertama kali iklan itu kok nggak kelihatan. Dimulai dari, kenapa hilang? Ya, jadi pertama kali iklan itu dimulai dari client brief, ya. Kemudian dari client brief di advertising agency, ya, dilakukan brainstorming sampai akhirnya menjadi creative brief, ya. Jadi dari client brief jadi creative brief. Jadi creative brief ini adalah dokumen penting untuk marketing komunikasi, ya, marketing komunikasi yang akan kita jalankan dari sebuah produk. Tentunya untuk sampai jadi creative brief, ya, ada hal-hal yang harus diperhatikan, ya. Antara lain kita harus melakukan beberapa hal, yaitu analisis SWOT, ya, kemudian kita juga harus melihat analisis kompetensi, kompetitif, pesaing-pesaing kita di mana. Kita harus lihat juga analisis pasar, kita ada di mana dalam pangsa pasar tadi, dan bagaimana target pendapat dari konsumen yang ingin kita kejar targetnya, ya. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana iklan televisi. Jadi setelah ini nanti tugasnya akan ada di Vclass, tapi saya nggak tahu Vclass masih di hack orang. Tugasnya di Vclass, yaitu saya letakkan nanti di Vclass, kalian membuat creative brief, ya, naskah sampai iklan televisi untuk produk dan iklan layanan masyarakat. Ya, ini lihat karakteristik televisi, ya, yaitu dia pasti entertain, ya, entertaining, dia menghibur. Kalau tidak menghibur, nggak akan ditonton itu iklan televisi, ya. Kemudian iklan televisi juga image building, ya, dan juga cepat, ya, awareness-nya ke halayak, ya, nationwide dan juga strongest sekali, ya, all sense semuanya, ya, juga atraktif. Dan yang pasti adalah iklan televisi itu mahal, ya, expensive. Ya, misalnya iklan televisi kopi yang diperankan oleh pemain sinetron laki-laki yang lagi booming, siapa namanya? Luwak Cafe, Arya Saloka misalnya, ya. Kita tahu Arya Saloka lagi, misalnya dia lagi, saya nggak tahu iklan bintang televisi yang sedang booming naik daun siapa, ya, misalnya Arya Saloka. Nah, dia Arya Saloka memerankan iklan di televisi untuk produk luwak kopi, ya, dan biasanya all segmented, ya. Kemudian kita lihat juga bagaimana elemen-elemen dalam televisi komersial, ya. Pertama kita lihat elemen audionya, ya. Elemen audionya terdiri atas musik, ya, terdiri atas background dan scoring. Ada yang tahu apa itu scoring? Apa itu scoring? Ahmad Permana, apa yang kamu ketahui tentang scoring? Scoring. Bukan story, ya, scoring. Scoring. Apa itu, Nak? Apa ya Pak? Dulu.
Misalnya ya scoring film Badai Pasti Berlalu itu sangat memorable sampai sekarang. Dinyanyikan oleh anak muda maupun orang tua dengan berbagai versi. Badai pasti berlalu, bla 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 bla. Itu scoring film. Film apa ya? Aldi Rahmansyah. Selain backsound yang menjadi audio dari televisi komersial adalah scoring. Minggu lalu kita sudah bicarakan ada Indomie, Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Itu scoring film. Scoring film jadi. Yang maksud dengan scoring dari TV komersial, ya. Atau kalau kita dengarkan Aku dan Kau, Suka dan Kau, apakah itu scoring film? Alicia, itu scoring film bukan? Scoring yang dimaksud dengan scoring bukan yang saya bilang tadi. Aku dan Kau. Bukan, Pak. Bukan. Bukan. Apa namanya? Itu kayak iklan gitu, Pak. Jingle namanya ya. Jingle. Ya. Jingle beda dengan lagu iklan. Scoring itu bisa dikatakan lagu iklan ya. Kemudian announcer. Ya, announcer tahu lah ya. Kemudian ada juga suara anak-anak, entah itu laki-laki maupun perempuan. Dan juga men voice over atau female voice over, ya, audio dari TV komersial. Dan juga sound effects. Nah, ini tadi jingle. Aku dan kau memang kacau. Oh, salah. Aku dan kau suka dan kau, misalnya. Itu elemen-elemen audio dalam TV komersial, ya. Kemudian kita lihat elemen lainnya, yaitu elemen visual. Elemen visual ada istilah CU. Apa yang kamu ketahui tentang CU Adi Septiawan? Adi ada nggak? Sepertinya tidak ada, Pak. Tapi kenapa ada di sini namanya? Mungkin lagi ke kamar mandi, Pak, dia. Ya, CU itu apa yang kamu ketahui, Danang? Sutanjaya. Danang? Pak, CU itu close up kan, Pak? Oke, Ya, Pak, CU itu close up adalah bukan close CU. up, istilah visual kan ya. Jadi ada close up, ada long shoot, ya, ada medium close up, ada zoom in, zoom out, ya, ada panning, pan left, pan right, ada cut to, ada dissolve, ada fade in, fade out, ada caption atau splash, dan juga unsur visual adalah talent, misalnya Arya Saloka atau iklan Lux. Siapa tuh yang jadi iklan Lux? Saya lupa deh tuh. Ya. Sofia Lacuba misalnya, atau siapapun sekarang, siapa yang lagi jadi bintang Lux? Saya lupa namanya ya. Jadi ini adalah elemen-elemen visual ya. Kalau talent ternyata tidak memenuhi kualifikasi, kamu bisa menggunakan animasi dari talent misalnya. Ya. Jadi ini adalah unsur-unsur atau elemen-elemen visual yang ada dalam iklan televisi ya. Kemudian iklan yang baik, iklan TV yang baik, dia harus mematuhi hukum AIDA. AIDA Law. Dia juga harus punya ide-ide yang brilian. Idenya besar banget ya. Harus menghibur dan kadang-kadang unexpected dia ya. Dan juga talk of the town ya, berbicara tentang banyak hal di kota. Kita lihat bagaimana hukum AIDA dalam sebuah iklan. Pertama adalah attention, artinya memancing perhatian calon konsumen. Ya. Kemudian I-nya adalah interest, ya, yaitu membahas permasalahan calon konsumen untuk menarik minat mereka.
kemudian D-nya itu yaitu menawarkan produk atau sebagai solusi. Desire, ya desire. Action, yang terakhir, yaitu mengajak mereka untuk melakukan pembelian sekarang juga. Kita lihat bagaimana contoh iklan televisi dengan big idea dan simple. Ya, tadi idenya besar dan juga sederhana. Kita lihat juga big idea dan memorable. Dua iklan layanan masyarakat tentang Amnesty Internasional. Berikutnya, big idea dan capable. Masih tentang compactable, kita lihat iklan berikut ini. Быстрее, 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 стало! Ну кто же, я что ли? Побежали, побежали, быстрее! Убегай! Скажи миличика свое. Убегай! Люблю тебя. Вау-вау. Berikutnya compactable dan idenya original. If you love me or not, I want you to know that I like what you got. And if you should go, things are gonna get hot. My baby and soul, I wish you'd stick around. Hey, I hope that you will. And if Ya, kita lihat iklan berikutnya, masih big idea. Make you smile. Berikutnya kita lihat dengan ide besar dan make yourself.
Ya, sebuah iklan layanan masyarakat. Kita lihat iklan berikutnya. Welcome to Berikutnya kita lihat iklan ini. Kita lihat iklan berikut ini. Tentang Flat, damaged or greasy hair? Wash out your hair monsters with Sunsilk shampoo. berikutnya kita lihat bagaimana kenyamanan berkendara dalam iklan ini. Yang tidak ada goncangan misalnya ya. Baik, kita akan lihat bagaimana naskah iklan TV. Ini TV komersial tentang versi kuntilanak, durasinya 15 detik. Kliennya katakanlah PT Percetakan Ada aja. Ya. Ini elemen-elemen visual yang ada dalam iklan TV nantinya. Ya. Zoom out to medium close up, ya, tampak perempuan yang seksi dengan menggunakan tank top. Kemudian kita lihat unsur audionya, ya, musik. Kemudian main voice over. Makanya jangan gampang ketipu penampilan. Beli deh panduan mencari istri sejati, nggak bakal nyesel. Ya, jadi ini kita lihat bagaimana storyline dari iklan tadi. Yang jadi seorang wanita cantik tersenyum ke arah kamera. Lalu zoom out untuk menunjukkan betapa cantik dan seksinya dia.
Dia bergaya dengan ekspresinya ke arah kamera, menggoda pemirsa dan berputar. Maka tiba-tiba terlihatlah punggungnya yang bolong. Ternyata dia seorang kuntilanak. Demikian.